Ada suara apaan ya? Teman di rumah dengar juga. Terus kalau cuaca mendung gak keluar, susah katanya. Apa sih maksudnya? Weleh, udah kayak lagi main tebak-tebakan ini. Walah, ternyata lagi pada nyari turais toh. Si sobat otan yang berisik itu kan. Sebelum kita ikut mencari turais, kenalin dulu nih teman. Abah Aceng namanya. Salah satu pencari turais yang berasal dari Kampung Parukpuk, Desa Cijambe, Kabupaten Sumedang. Kalau urusan panjat-memanjat pohon sih udah jadi kebiasaan Abah sehari-hari. Walau usianya tidak lagi muda, tapi jangan ragukan kemampuan Abah memanjat pepohonan yang tinggi dan berbatang besar ini ya. Lihat saja nih teman, aksi Abah saat memanjat. Dengan mudahnya, tanpa bantuan alat apapun. Keren. Kayaknya mau jadi pesaing berat otan nih. Menurut Abah, waktu yang paling tepat untuk menangkap turais adalah saat pagi hari sebelum matahari benar-benar naik. Pada saat itulah, para turais sedang asik menghisap makanan dari dedaunan dan batang pohon. Saat masuk puncak musim turais, sekitar bulan April dan Mei, dari satu pohon ini saja, Abah bisa mendapatkan sedikitnya 500 turais hanya dalam waktu beberapa jam. Malah nggak sampai setengah hari. Cara menangkap dan mengambil turais nggak bisa sembarangan. Jangan ada gerakan yang mengejutkan yang bisa membuat para turais terganggu dan bisa terbang pindah ke pohon lain. Makanya, alat yang Abah pakai ini ujungnya agak lentur dan kecil. Jadi saat ditempel dan menyentuh turais dan bagian ranting lainnya, nggak bikin para turais kaget. Ini kalau kata Abah segini tuh katanya sedikit. Ya, satu pohon itu bisa dapat berapa pohon, Bah? Berapa turais? 400 sampai 500. Satu pohon aja bisa sekitar 400 sampai 500 turais. Iya. Harusnya. Iya. Nah, ini berapa ini? Ini ada 200. Ada sekitar 200. Oh, tuh lihat tuh Tan. Ini banyak banget. Ya ampun, segini banyaknya aja masih dibilang sedikit. Otan baru paham. Pantesan, di obrolan awal sebelumnya Otan dengar kalau lagi mendung mereka nggak semuanya keluar. Ternyata ini maksudnya. Halo. Duh, kebiasaan deh Kak Raka. Suka ninggalin gitu aja. Bentar dulu napa Kak? Istirahat dulu. Sebentar aja. Mana ya, Ke Abah mana ya? Alhamdulillah. Lagi panas-panas, ada matahari, gerimis, seger. Bah, tuh alhamdulillah Bah, capek panas, ada gerimis, seger. Bukan gerimis, itu mah sikis turais. Air kencing turais. Waduh, beneran Bah? Nggak kena mata nggak apa-apa? Wah. Berarti Kak Raka dan Abah Aceng mandi urin atau air seni dong. Idih. Anggap aja Kak Raka dapat rezeki nomplok dan sambutan hangat dari Sobat Otan. Tapi kok Kak Raka kelihatan malah menikmati? Kayak hujan aja ya Kak? Seger. Lagian aman kok walau urinnya membasahi tubuh Kak Raka. Sebutan air seni turais bukan isapan jempol semata teman. Air yang turun dari atas pohon ini memang benar cairan yang keluar dari saluran pencernaan turais. Serangga ini sedang menghisap cairan dari batang pepohonan menggunakan mulutnya yang menyerupai jarum. Kandungan karbohidrat dalam cairan yang dihisapnya sangat sedikit. Hal ini yang menyebabkan mereka menghisap terlalu banyak cairan dan mengeluarkannya kembali cairan ini melalui saluran pencernaan. Banyaknya air yang menetes dari atas pohon juga menjadi pertanda kalau di atas pohon ini terdapat banyak banget turais yang hinggap. Walau cairan ini tidak berbahaya bagi manusia, baiknya sih
Jangan sampai sengaja untuk diminum ya teman. Walau bagaimanapun, ini kan air seni. Beberapa penelitian malah menyebutkan bahwa kandungan senyawa yang ada di dalam air seni Turais bisa menyuburkan tanaman yang ada di sekitarnya. Wow, keren juga kamu Sob. Loh. Kenapa kamu Sob? Kayaknya ada yang gak beres nih. Tuh kan apa Otan bilang, kamu mendarat di tempat yang salah. Si pemilik rumah langsung mendekati kamu Sob. Otan tahu kalau sudah terkena jaring laba-laba akan sulit untuk melepaskannya. Momen ini yang ditunggu-tunggu bagi si laba-laba. Sarangnya tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai perangkap. Siapa saja yang hinggap akan dijadikan mangsa untuk dimakannya. Perlahan, serangan laba-laba mulai membuat Turais lemah. Kesempatan ini yang dimanfaatkan laba-laba untuk membungkus lawannya dengan jaring. Tinggal menunggu waktu saja Turais akan dimakan secara perlahan oleh laba-laba. Hanya sedikit yang bernasib baik seperti Turais yang satu ini. Berhasil lolos dari lengketnya jebakan sarang laba-laba. Beruntung kamu Sob. Berkat perjuangan tanpa henti, akhirnya kamu bisa selamat. Oh my god! Otan kira selamat dari sarang laba-laba udah bisa santuy gitu aja. Ternyata ada predator lain yang juga iseng mengganggu kamu. Siapa lagi kalau bukan tawon tanah? Syukurlah kamu masih punya tenaga untuk melawan Sob. Dengan sekali kepakan dan kejutan saja, tawon tanah berhasil kamu usir. Keren. Munculnya Turais dalam setahun sekali bukan tanpa sebab. Sebetulnya ini adalah fase yang mereka tunggu-tunggu, yaitu musim kawin. Teman di rumah udah tahu kan bunyi Turais seperti apa? Nah, ada yang tahu nggak? Tidak semua Turais yang bisa mengeluarkan bunyi. Hanya Turais jantan saja yang mengeluarkan bunyi nyaring. Melalui lempengan yang ada di bawah tubuhnya, Turais jantan akan selalu bernyanyi sepanjang hari untuk memikat hati para Turais betina. Oh, jadi gitu tujuannya Sob. Bagi Otan sih tanpa kalian bernyanyi saja, Otan udah terpikat kok dengan kehadiran kalian ini. Setelah melewati fase kawin, Turais dewasa akan meletakkan telur-telur di sela-sela batang pohon melalui organ ovipositor yang ada di bagian belakang tubuhnya. Kemudian, larva akan menetas menjadi nimpa yang bentuknya menyerupai rayap dan berwarna putih susu. Lama-kelamaan, nimpa akan jatuh ke tanah dan bersiap masuk ke dalam fase perubahan menjadi Turais muda. Si mungil ini akan membuat lubang dalam tanah untuk dirinya sendiri. Mereka akan mengubur dirinya hingga bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akan keluar dari tanah dengan wujud berbeda, menjadi Turais muda dengan ukuran sayap yang masih kecil. Turais muda akan berubah menjadi dewasa dengan cara keluar dari cangkangnya sendiri. Nah, Tan nih, ini sebagai tanda kalau di sini tuh banyak banget Turais nih, lihat. Ya, ini ada cangkang-cangkangnya dia. Tuh. Ukurannya pun berbeda Tan, tuh, dibandingkan dengan si Turais yang udah remaja ini. Nah, kalau ini masih seger, baru diambil sama Abah tadi ya. Kalau ini udah tinggal cangkangnya aja nih. Karaka coba remukin. Tuh. Bagi masyarakat setempat, kemunculan Turais dijadikan sebagai sebuah pertanda akhir dari musim hujan. Mereka siap menyambut datangnya musim kemarau. Ngomong-ngomong, dari tadi nonton, teman di rumah tahu kan Sobat Otan ini siapa? Otan perjelas lagi ya infonya. Mereka ini serangga yang punya bunyi nyaring banget. Suaranya akan terdengar kalau kita masuk ke dalam hutan. Masyarakat Jawa Barat seperti di wilayah Sumedang ini biasa menyebutnya Turais. Beda dengan penyebutan di Jawa Tengah. Lebih dikenal dengan sebutan garengpung. Ada juga yang menyebutnya tonggeret. Apapun sebutannya, bagi Otan sih mereka sama-sama riuh atau berisik. Apalagi kalau lagi musimnya seperti sekarang ini.
Walau di hutan gak ada siapa-siapa, berasa sedang ada di tengah kota besar. Rame banget. Oh iya, tidak semua pohon mereka hinggapi. Mereka lebih suka hinggap di pohon-pohon yang punya aroma wangian, seperti pohon pete atau mahoni. Pohon tempat mereka hinggap juga sekaligus jadi tempat mereka untuk makan, dengan cara menghisap cairan yang ada di dalam daun dan batang pohon. Mungkin karena alasan ini kenapa turais jarang dijumpai di kota-kota besar, tidak terdapat banyak pohon yang nyaman untuk mereka jadikan tempat hinggap. Yuhuu! Siap-siap follow akun Instagram @megasintrans7 ya teman, biar bisa ikut kuis OT.